طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Asyhadu an la, ada yang baca karena tulisannya anla. Tulisannya kan anla, dibacanya juga anla, nggak mengerti. Ya, padahal itu idgham, saudara hadir, nun mati berjumpa lam, berubah bunyi dia. Ada yang begitu kadang-kadang, sakit telinga dengarkannya. Nanti kalau diterangkan, dibenahi, dikasih tahu, dah meraju, ya udahlah ustaz aja yang mau masuk surga. Padahal kalau aja pun masuk surga, nyengir juga kawan tuh. Kita kalau dikasih tahu orang, tunduk patuh hawa kalau yang benar, saudara hadirin. Ya. Inilah gunanya kita mengaji, supaya memberikan pencerahan, menambah wawasan dunia dan akhirat. Supaya nanti pulang bung kita, saya bilang, dikabar-kabari pulang tuh. Ya. Jangan lupa ya, insyaallah nanti bulan-bulan depan saya mau pulang, mohon maaf lahir batin, kan enak saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin, jadi bagus bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jalan-jalan ke kota Sitabat, jangan lupa singgah sebentar di Seimati. Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya bermartabat, amalkanlah agama sungguh-sungguh sampai mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Sebagaimana biasa, seraya kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, sekaligus kembali melanjutkan kajian kita, khusus kajian tauhid dan tasawuf. Semoga kiranya apa-apa yang kita buat hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para alim ulama, tuan-tuan guru, ustadz dan ustazah yang sama-sama kita muliakan dan hormati, Badan Kenaziran Masjid Al-Muhajirin beserta jajarannya yang saya hormati, para badan-badan nazir atau ketua BKM yang juga turut hari ini yang sama-sama saya hormati, dan juga Satgas beserta tim YouTuber juga yang kita hormati yang telah bekerja dengan keras luar biasa di dunia maya, saudara hadir, tidak henti-hentinya untuk melamerkan Mesir, mencirim sekitarnya, saudara hadir. Para bapak dan juga ibu-ibu hadirin yang berbahagia, pagi ini Pak Bu kita lanjutkan kajian kita, saudara hadirin. Sebagaimana yang telah pernah saya sampaikan, satu ketika Bapak Ibu waktu begini duduk-duduk waktu duha baginda Rasulullah bersama dengan sahabat di masjid, itu tiba-tiba sekonyong-konyong kalau istilah bahasa kita, datanglah seorang anak muda berjubah putih. Para sahabat kaget, ini orang dari mana?
tidak tahu datangnya dari mana, dan nanti hilangnya pun tak tahu. Ya. Saking dekatnya tersebut, si anak muda yang berjubah putih itu hampir berketemu lutut baginda Rasulullah Muhammad dengan si anak muda tersebut. Sahabat-sahabat yang lain pada kasak kusuk istilah kita, siapa itu? Siapa itu? Kira-kira begitulah. Kita juga biasanya begitu kalau ada orang baru, kadang-kadang kasak kusuk. Siapa itu? Siapa itu? Karena enggak kenal, saudara hadirin. Ya. Nah, oleh sebab itulah kita pertahankan pengajian kita ini, karena memang khusus Ahad subuh pertama memang khusus kajian bersambung. Supaya kita Pak Bu nanti tahu mau dibawa pulang itu apa. Tengok saudara kita, teman kita, sahabat kita, sudah banyak yang sudah pulang kan? Ya. Jadi pulang bukan karena tua, tidak. Bukan karena sakit, enggak. Bukan karena sehat, tidak. Bukan karena orang kaya, bukan. Bukan karena orang miskin, tidak juga. Bukan karena juga orang berpangkat atau orang jembel. Kalau sudah sampai ajalnya, apapun ceritanya, mau tidak mau, harus mau. Oleh sebab itulah, jangan pulang dulu kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum benar iman dan Islam kita. Ya. Karena kalau sudah di sana Pak, habis persoalan. Tidak, justru persoalan baru yang akan terjadi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, si anak muda tersebut bertanyalah kepada baginda Rasulullah, "Mahual iman?" Dijawablah oleh Nabi, itulah rukun iman yang sudah kita bahas. Yang kita ceritakan rukun iman pada bulan-bulan yang lalu, itu cara memahami dan mengamalkannya. Jadi bukan sekedar dihafal, tidak. Kemudian yang kedua ditanya lagi tersebut si anak muda yang berjubah putih, "Mahual Islam?" Itulah rukun Islam. Hari ini kita coba pahami dan tuntaskan kaji rukun Islam, saudara hadirin. Baru kemudian ditanya lagi, "Mahual ihsan?" Dijawab oleh Nabi. Jadi iman itulah akidahnya atau hakikatnya Pak Bu. Islam itulah syariatnya atau rukun Islam itulah syariatnya atau ibadahnya. Ihsan itulah ilmu tasawufnya atau akhlaknya. Makanya tiga ini perlu kita benahi dan sempurnakan. Harus benar akidahnya, keyakinannya, benar ibadahnya, pelaksanaannya, benar akhlaknya atau adabnya, saudara hadirin. Karena ada orang rajin ibadah tapi tak bagus akidahnya, ini belum masuk kategori. Ada yang bagus akidahnya, tapi akhlaknya luar biasa, nipu orang ke sana kemari. Tidak bisa, saudara hadirin. Ya, mana-mana bikin pamflet dia tersebut, PT Tipsani, PT Tipsani, PT Tipsani. Rupanya Tipsani, tipu sana, tipu sini. Ya, mohon maaf Pak ya, kalau ada sini yang nipu, mohon maaf ya. Biasanya di masjid tak ada yang nipu, di luar masjid yang banyak nipu, saudara hadirin. Travel katanya berangkat, tapi tak berangkat. Awas hati-hati, saudara hadirin. Ya. Hidup ini tidak ada satupun yang tidak diminta pertanggungjawabannya. Diminta. Apalagi Pak Bu, ini tahun-tahun politik. Maka perlu kita kuatkan akidah. Kalau tidak iman rontok, saudara hadirin. Itulah perlunya kita bersatu. Kalau bersatu, apa yang tak bisa dibuat? Bisa, saudara hadirin. Tak ada yang tak bisa. Yang penting kompak. Itu yang perlu, saudara hadirin. Mari kita bahas Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Rukun Islam tersebut, kata Nabi Pak Bu, tak ada obahnya bangunan. Pondasi bangunan itulah seolah-olah syahadatnya. Tiang-tiang bangunan itulah
seolah-olah solatnya. Dinding-dinding bangunan itulah seolah-olah zakatnya. Haji itulah seolah-olah atapnya. Puasa itulah kata Nabi seolah-olah pagarnya. Bila kita ingin membangun rumah atau satu bangunan tersebut, lihat situasi Pak Bu. Kalau rumah bangunan kita yang mau dibangun di pinggir jalan besar, harus agak dalam corannya. Kenapa Pak Ustadz? Nanti lewat kontainer, terado dan berbagai macam truk. Kalau tidak kuat, pasti gampang goyang bangunannya, saudara hadirin. Begitulah hidup kita ini. Akidahnya, syahadatnya harus kuat. Apalagi kerja awak di tempat hantu kerjanya, saudara hadirin. Ya. Walaupun kita tidak jadi hantu, tapi minimal jadi kuntilanak, saudara hadirin. Dikira gampang jadi orang baik itu, tidak mudah Pak. Ya. Sedangkan di masjid aja pun kita tinggal belum tentu jadi orang yang baik, apalagi tidak tinggal di masjid. Tapi memang itu semua pulang kembali kepada kita, dan kembali kepada kita. Inilah perumpamaan, saudara hadir. Itulah sebabnya setiap bangunan apa saja pun, kalau mau kuat pondasinya, corannya harus 6 campurannya, tak boleh kurang. Perhatikan, kalau ahli bangunan pasti tahu. Harus pakai ada tanah pasirnya, ada kerikilnya, ada batu mangganya, ada semennya, ada airnya, harus lengkap 6, baru besi beton, saudara hadirin. Sekarang ini atau pagi hari ini Bapak Ibu, kita mau ngecor pondasi yang ada dalam diri kita, saudara hadirin. Supaya nanti tahun-tahun politik nih, supaya jangan iman rontok. Terutama kaum ibu-ibu, jangan gara-gara dikasih tersebut 1 biji selendang, dah. Bapak-bapak pun begitu juga, kasih sarung sebiji, kaos sebiji, nasi sebungkus, dah. Buat apa dibentuk FKSM nih? Inilah gunanya dikuatkan akidah kita ini, syahadat kita. Harus punya pendirian, saudara hadirin. Harus kokoh dan kuat, saudara hadirin. Tahun politik tidak boleh saling menghina, memburuk-burukkan tak boleh. Tapi kita harus istiqomah. Makanya yang kita usung itu, ngapailah orang-orang jauh-jauh? Ya kawan-kawan kita lah. Menurut kabar-kabar kan Pak Arif insya Allah akan jadi anggota DPRD. Siapa yang tidak bisa? Ya bisa kita menangkan. Orang mencalonkan yang lain gak ada masalah. Itu hak pribadi, demokrasi. Tapi jangan dipilih. Kan aman masalah, saudara hadirin. Ya, bukan saya nyuruh, sekedar menganjurkan, saudara hadirin. Ya. Siapa bilang tidak bisa? Kadang-kadang ada orang pesimis. Partai mana yang tak bagus Pak Ustadz? Ya memang begitulah. Kalau berpolitik memang begitu. Tapi Ustadz saya sarankan dimanapun harus berpolitik Ustadz saudara hadir. Karena Islam itu sendiri adalah politik. Cuman politiknya politik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Kalau enggak dipolitiki orang kita, habis kita, saudara hadirin. Ya. Islam itu sendiri politik. Kalau kata orang jahat politik itu, jangan awak ikut yang jahat. Memang menurut para pakar-pakar ahli politik, orang berpolitik, kalau ada 100 orang, insya Allah 99 orang tukang nipu. Yang 1 orang lagi belajar nipu, saudara hadirin. Ya memang begitu istilah orang-orang politik. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Kalau kita pikir-pikir Pak Bu, alangkah indahnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Rukun Islam tadi, rukun iman, itulah akidahnya. Rukun Islam syariatnya, pelaksanaannya.
Tapi sebelum pelaksanaan tersebut, itu di awal ditaruhkan 2 kalimat syahadat sebelum sholat. Kenapa begitu Pak Ustadz? Yang pertama, syahadat itu Pak Bu, hakikatnya mengenal yang sesungguhnya. Itulah sebabnya dibuat Allah di atas atau nomor 1. Sholat itu hakikatnya mengingat. Tidak akan mungkin bisa diingat kalau belum kenal, tak mungkin. Itu rumus, saudara hadirin, sunnatullah. Tidak akan mungkin bisa sesuatu tersebut diingat kalau belum kenal, tak mungkin. Itulah sebabnya kenal dulu nanti supaya gampang ngingatnya. Jadi kalau kajian fikih yang biasa kita dengar-dengar, ada namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah prakteknya, tauhid rububiyah keyakinannya. Cuman sayangnya tauhid seperti ini tidak diperkenalkan siapa Allah itu. Akibatnya gampang rapuh, saudara hadirin. Kalau 2 angka nolnya memang belum luntur. Kalau 3 nolnya belum. Kalau sudah mulai 6 nolnya, mulai goyang, saudara hadirin. Apalagi 9 nolnya, pasti iman rontok, saudara hadirin. Karena datang di pikirannya dan hatinya. Seumur hidup pun belum tentu dapat akuin. Itu dia. Ya. Kalau enggak mana mungkin banyak. Sedangkan di masjid pun orang kadang-kadang berusaha kita tak boleh. Banyak pengurus-pengurus masjid jadi penguras masjid, saudara hadirin. Cuman bukan di sini. Kalau sini alhamdulillah keluar susu semua, saudara hadirin. Walaupun tadi saya agak terlambat, orang semua minum. Awak kapan minumnya, saya pikir. Paksalah saya omongkan juga. Sebenarnya saya malas ngomongkannya. Cuman itulah kadang-kadang etika kita ini kurang bagus, saudara hadirin. Ya. Maklumlah ya, kita harus maklum ya. Tahun 2023 ini kan tahun politik. Mulai aja tadi pembawa acara udah grogi kali ku tengok kawan nih kau. Ya, hancur minah ya kan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, oleh sebab itulah pemahaman syahadat ini Bapak Ibu ada 4 tingkatan pemahamannya, bukan syahadatnya. Ya, hati-hati dengar ya. Udah Pak, apa-apa itu. Iya, alhamdulillah ya, khidmat dia tersebut ya. Khidmat dia tersebut, alhamdulillah. Memang begitulah etikanya ya kan. Ya. Ya. Akhlak tuh Pak lebih mulia daripada ilmu tuh Pak. Orang yang berakhlak itulah, beradab itulah disebut orang yang berilmu. Banyak orang berilmu tapi tak beradab. Jadi salah satu contoh Pak, kalau kita pergi ke Mekah, ini kan musim haji. Sebenarnya ke sana nggak payah resepnya. Kan duyufur rahman, tamu-tamu Allah. Kalau kita merasa tamu Pak, kemanapun kita pergi, kita bertamu, taulah aturan bertamu. Jangan banyak cincong istilah kita, jangan banyak cengkune. Yang punya tamu wajib memuliakan tamunya. Kan begitu dia etikanya. Insya Allah ditolong Tuhan kapanpun, saudara hadirin. Tapi kadang-kadang tak tahu adabnya, tak tahu etikanya. Dikiranya macam di rumahnya aja. Bertamu ke Makkahul Mukarramah, ke Madinatul Munawwarah. Segala macam dibuatnya. Ditunjukkan Allah belangnya yang sebenarnya, saudara hadirin. Apa kerjaan awak dulu sini, ya begitu juga di sana. Tapi kalau kita bertamu, tahu aturannya, ya insya Allah termasuklah kita di Pak Bu. Karena kita tahu etika bertamu, sebaik datang yang punya tamu pun wajib memuliakan tamunya. Sebaik datang rap, sebaik datang rap, silakan rap dapat masing-masing. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin. Jadi syahadat itu ada 4 tingkatan pemahamannya. Supaya bagus Pak Bu, syahadat kita ini. Jadi kalau istilah ngecor pondasi tadi,
jangan cuma 1,5 meter, kalau bisa 2 meter. Supaya kuat akidah kita, saudara hadirin. Jadi dimanapun kita berada, apapun kerja kita, insya Allah nggak ada masalah. Kalau nggak Pak, berbahaya. Pengaruh duit ini bukan tanggung loh. Ya, bukan tanggung pengaruh duit ini. Pengaruh duit ini bukan main-main. Ya, kalau istilah orang-orang tasawuf, pengaruh harta, tahta, ini bukan tanggung, saudara hadirin. Nah, hidup dunia ini kan digambarkan oleh Nabi seperti nenek-nenek yang sudah tua kali, tapi cantiknya luar biasa. Cobalah. Kan logikanya, gak mungkinlah ada nenek-nenek tua kali cantik. Tak ada itu. Tapi lihat pada saat Isra dan Mi'raj, ngejar-ngejar dia tersebut. Ya Jibril, adik Abi, itu siapa yang di belakang? Kok kayak nenek-nenek tua kali, tapi kok gak cantik kali? Bisa-bisa meleleh juga nengoknya, saudara hadirin. Nah, logikanya tidak mungkinlah ada nenek-nenek kalau sudah tua kali cantik, tak ada itu, saudara hadirin. Tapi itulah perumpamaan Bapak Ibu dunia ini. Makanya banyak orang kadang-kadang gara-gara pangkatnya bisa imannya rusak. Gara-gara tersebut partainya bisa imannya rusak. Gara-gara perempuan bisa imannya rusak. Gara-gara bersahabat, berkawan, bisa imannya rusak. Tapi ingat, kita bakal mau pindah. Sering saya sampaikan. Kita bakal mau pindah ke perumahan Sukabumi Balikpapan. Yang beralamat di alam barzah. Yang sehat aja pun meninggal kawan tuh. Apalagi bapak, kita sudah ngilu-ngilu, pucat-pucat. Tengoklah, kalau nggak kena susu, pucat kali ini. Alhamdulillah kena susu, tanggal muda pula. Alhamdulillah bagus ya. Jadi supaya belajar tauhid itu bukan sekedar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, bukan. Uluhiyah dalam prakteknya jangan mensyarikatkan Allah. Rububiyah dalam keyakinannya jangan syarikatkan Allah. Memang betul, takkan mungkin kita menyembah berhala. Maaf, kita tidak membicarakan agama lain. Takkan mungkin kita menyembah patung. Tapi yang sering kita lakukan kadang-kadang tidak kita sadari, menyembah majikan kita, menyembah bos kita, menyembah harta kita, menyembah pimpinan kita, menyembah pangkat dan jabatan kita. Itu pasti. Ya, pasti saudara hadirin. Sementara semua nanti diminta pertanggungjawaban. Nah, oleh sebab itu mari kita pahami dan kita sempurnakan akidah kita ini. Hakikat syahadat Pak Bu adalah mengenal. Maka di awal-awal kaji kita, kira-kira 3 tahun yang lalu, maka saya sampaikan apa yang dibilang Nabi dalam hadits qudsi. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu kenalilah Allah. Tujuannya yang pertama supaya tidak mensyarikatkan Allah secara zahir dan batin. Jadi istilah bahasanya, kalau sudah kenal Ustadz Mufti Lubis, walaupun banyak Ustadz, takkan mungkin Ustadz lain disebutkannya Ustadz Mufti Lubis. Takkan mungkin. Kenapa? Karena dia sudah kenal. Jadi kalau rahasia tasawufnya Pak Bu, walaupun kita tidak boleh ikut seperti mereka, itulah sebabnya agama lain itu diperkenalkan dengan jelas. Tuhannya itu. Supaya kenal betul. Ya. Tuhan agama Kristen, nah ini. Tuhan agama Hindu, ini. Tuhan agama Buddha, Konghucu, begini. Nah, itulah dia, saudara hadirin. Kita salahnya cuma diomong-omongkan. Tidak diperkenalkan selama ini. Akibatnya apa? Ngaur-ngaurlah kadang-kadang sholat tuh. Disuruh kita ingat Allah, sementara yang diingat nggak tahu seperti apa. Akibatnya masuklah kebesaran dunia ke dalam hati dan pikiran kita. Inilah sholat dia, tapi ada yang pulang kampung. Sholat dia, ada yang jalan-jalan. Sholat dia, ada yang mengelilingi Danau Toba. Bayangkan, saudara hadirin. Ya. Sholat dia, pergi entah kemana-mana, saudara hadirin. Nah, inilah dia.
Ini kan belajar tasawuf, kalau seperti ini kan sholat, jalan-jalan, insya Allah Pak, pasti masuk neraka, saudara hadirin. Karena ayatnya Al-Quran. Yang sholat aja masih bisa masuk neraka, apalagi tak sholat, mau masuk kemana? Kan tempat kan cuma dua, kalau nggak ke surga, ke neraka. Nggak mungkin lawak di awang-awang, nggak mungkin, saudara hadirin. Oleh sebab itulah hakikat syahadat itu mengenal. Itulah sebabnya dalam kajian tauhid tasyawuf, pemahaman syahadat tersebut ada 4 tingkatan. Syahadat yang pertama disebut syahadat orang awam atau syahadat umum. Maksudnya orang yang seperti ini pemahamannya cuman sekedar tahu baca, tak tahu artinya, apalagi memahaminya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, baca syahadat itu tak boleh salah. Mustisibnya harus besar. Asyhadu, aku bersaksi. Kalau sempat asadu, saya singa. Kan lain kali. Makanya kadang-kadang Tuan Kadi gelik dia kalau mau orang mau nikah. Coba kau syahadat dulu. Ya. Asyhadu alla la ilaha illallah. Udah seperti singa dia rupanya. Mau pengantin baru, saudara hadirin. Ngucap syahadat aja nggak lepas, cobalah. Yang lebih parah lagi, udah mau kedua kali dia kawin, nggak juga lepas syahadatnya. Jadi bapak yang keberapa? Inilah Pak Ustadz. Istri udah meninggal, inilah alhamdulillah mau kedua kali. Coba ucap syahadat, tak lepas, saudara hadirin. Nah, apa nggak ngeri kita, Pak? Kenapa seperti ini? Karena kita sadari Bapak Ibu, setan iblis itu pun hafal syahadat biar paham. Belum lahir awak sudah ada kawan, sudah hafal dia biar tahu. Itulah sebabnya sering saya sampaikan di mana-mana. Jangan coba-coba ngusir jin dari badan orang kalau belum mampu memahami syahadat tuh. Nanti dilece-lece nyawa. Ada orang kesurupan. Assalamualaikum. Saya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nipu kawan tuh. Dibilangnya yang masuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Mana mungkin dari Irak sana Syekh Abdul Qadir Jailani datang. Sedangkan Pak Jailani aja sebelah tetangganya tak pernah datang-datang. Tapi nipu kawan tuh. Mau kita usir-usir, dibaca ayat kursi. Allahu la. Salah pula bacaannya, dibetulkannya. Pak, salah itu bacaannya. La ilaha illallah. Ya. Ada yang bagus bacaannya. Dikiranya bisa kawan itu tersebut keluar, bisa minggat. Kita baca ayat kursi. Dibaca jin, setan itu yang di dalam ayat meja, telentang awak, saudara hadirin. Kau sok-sokan baru ayat kursi hafal, udah sok ngusur-ngusur aku. Dibantai kawan tuh ayat meja, telentang kita, saudara hadirin. Kenapa? Belum duduk syahadat itu di dalam, saudara hadirin. Kan sudah sering saya sampaikan di mana-mana. Saya yang berani menyampaikan. Kalau betul sholatnya tidak bisa kesurupan, saudara hadirin. Astagfirullahaladzim, merinding saya. Kalau betul sholatnya tidak bisa kesurupan, saudara hadirin. Tapi kalau tak betul sholatnya masih ngambang ke sana kemari, bolak-balik sering kesurupan, saudara hadirin. Apalagi tanggal tua, sibuk kali mau kesurupan aja, saudara hadirin. Ya. Kenapa kesurupan? Inilah Pak Ustadznya. Kesurupan itu Pak ada 2 macam. Ada 2 macam. Ada yang kesurupan dibuat-buat. Saya pernah pengalaman, baru jual harta pusaka, bapak mamanya, ya, bapaknya sudah meninggal, baru jual harta pusaka. Jadi maksudnya dia mau minta bagian, mau beli sepeda motor yang keluaran baru. Enggak dikasih-kasih, orang duitnya pun terbatas. Pura-pura dia kesurupan. Semua orang tidak bisa sadar dibuatnya tersebut. Dipanggil ustaz, dipanggil segala macam dipanggili, nggak sadar-sadar. Macam-macam lah ceritanya. Dipanggil orang tuh saya tengok kodenya. Ya, tengok kodenya, kesurupan ecek-ecek kawan nih.
Orang saya tahu. Dia pun dah mulai tahu dia. Kacau ini kawan ini kalau datang Ustaz ini bahaya nih. Awak jadi hantu, yang datang lebih hantu lagi. Udahlah. Apa obatnya Pak Ustaz? Apa kalian buat sudah obatnya? Sudah macam-macam Pak Ustaz. Sampai sekarang berapa jam sudah tak sium-siuman, tak sadar-sadar. Ini gampang obatnya, saya bilang. Apa Ustaz? Cari air comberan, campur dengan tai ayam yang masih hangat. Nanti kacau, oleskan di bibirnya macam listrik. Insya Allah sadar dia. Sengaja saya buat kuat-kuat suaranya supaya dia dengar. Orang memang dia bukan kesurupan. Dia kesurupan tuh ece-ece supaya minta dibelikan sepeda motor baru. Ya, coba kalian cari air comberan, campur nanti tai lincung, nanti hancurkan jadi satu, nanti oles-oleskan di bibirnya, nanti siuman dia. Ya, pura-pura lah nyari. Udah dapat, ada Pak Ustaz. Dia pun dah mulai kedip-kedip matanya. Ya. Ada, udah cepat sini biar tak oleskan tersebut. Lama-lama sadar dia, kok banyak kali orang di sini, ada apa? La ilaha illallah. Orang ularnya kawan itu saudara hadirin. Ada yang kesurupan betulan. Kalau kesurupan betulan tuh Pak Bu, sakit badan tuh dibuatnya, bukan ya sakit kali tuh, apalagi mau keluar dia, mau keluar jin tuh. Ya. Jadi kalau betul kita sunatnya, syahadatnya betul, dalam tanda kutip nggak mungkin bisa masuk lagi setan itu ke dalam. Karena di dalam sendiri sudah ada setan, kata Allah, setan korin namanya. Ini kadang-kadang sudah tahu kita kadang-kadang ada setan di dalam, diundang lagi setan luar. Akibatnya itulah dia, buka PT lah kawan itu di dalam, saudara hadirin. Itulah namanya PT Tipsani, tipu sana, tipu sini, saudara hadirin. Datang awak tak ngerti apa-apa, ikut semua tersebut, tegulung kawan tuh, saudara hadirin. Berapa banyak dulu orang main multi level? Pertama-tama enak, dikasihkannya, kasih. Lama-lama sudah banyak, tegulung duit tuh duit. Orang yang main dengan yang punya main, sama-sama setan semua, saudara hadirin. Inilah perlunya kita mantapkan syahadat ini. Oleh sebab itulah syahadat yang pertama pemahamannya namanya syahadat umum. Oleh sebab itu jangan salah bacaannya. Makanya saya sarankan kepada yang biasa bilal, azan, supaya bagus baca syahadat tuh. Asyhadu an la, kalau bisa lebih panjang lanya ketimbang ilanya. Jangan kesoran lagu awak. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan melakukannya asyhadu an la ilaha. Nah itulah dia. Salah saudara hadirin. Ya. Dia lebih panjang lam yang pertama. Kita kadang-kadang kesoran lagu. Asyhadu an la. Ada yang baca karena tulisannya an la. Tulisannya kan anla, dibacanya juga anla, nggak mengerti. Ya, padahal itu idgham, saudara hadirin, nun mati berjumpa lam, berubah bunyi dia. Ada yang begitu kadang-kadang, sakit telinga dengarkannya. Nanti kalau diterangkan, dibenahi, dikasih tahu, dah meraju, ya udahlah ustaz aja yang mau masuk surga. Padahal kalau aja pun masuk surga, nyengir juga kawan tuh. Kita kalau dikasih tahu orang, tunduk patuh hawa kalau yang benar, saudara hadirin. Ya. Inilah gunanya kita mengaji, supaya memberikan pencerahan, menambah wawasan dunia dan akhirat. Supaya nanti pulang bung kita, saya bilang, dikabar-kabari pulang tuh. Ya. Jangan lupa ya, insyaallah nanti bulan-bulan depan saya mau pulang, mohon maaf lahir batin, kan enak saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin. Jadi bagus bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Soal lagunya dibuat lagu apa terserah kita. Lagu nahwan, sika, soba, ras dan berbagai macam tergantung masing-masing orang. Karena dibuat Allah perumpamaan. Semua hewan-hewan itu kan perumpamaan.
Tengok kodok tu pendek lehernya, tapi suaranya, Tengok entok tu panjang lehernya, tapi suaranya hampir tak dengar. Tak dengar. Lo bukan main-main ya kan? Bukan tanggung-tanggung. Tengok tersebut semangka tu, besar-besar buahnya, tapi sengaja dibuat Allah, tidak di atas. Ya. Durian besar-besar tersebut, tapi payah rontoknya, kecuali taruh garam kulitnya itu gampang rontok, saudara. Semua itu kan makhluk Allah, semua itu kan adalah untuk kita ikra, untuk kita baca. Jadi tergantung kita masing-masing. Kalau kita azan tersebut, ada yang kecil, sayup-sayup. Ini azan subuh Pak yang cocok. Nangis orang dibuatnya, saudara hadir. Ada yang azan lagu ras seperti di Malaysia, saudara hadir. Ada yang lagu-lagu yang sekarang, boleh-boleh saja. Ada yang lagu di Solo, Jawa Tengah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya boleh-boleh aja. Cuman janganlah pula buat dimencirim pula seperti itu. Siapa sih ngajak? Boh, orang roh aku malas lah nang masjid. Ya iyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Udahlah, wes enggak usah sekolah payah. Ya. Lagu Solo, saudara hadir. Pulang ke kampung saya sana, si Piongot, dah. Azan pula di Masjid Al-Muhajirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Orang pun mau ke belakang ke toilet gara-garanya, saudara hadir. Ya masing-masing orang beda-beda ya kan. Nah ini bacalah dengan yang bagus. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nanti kita kupaskan lebih lanjut. Makanya ada situ kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena seluruh yang kita besarkan, yang kita agungkan itu termasuk Tuhan. Mau pangkat, mau jabatan, mau harta, mau istri, suami, semua. Apapun yang kita besarkan, itu termasuk Tuhan. Makanya ada kalimat, illa Allah. Kecuali Allah. Problemnya, Allah itu yang mana? Siapa? Itu yang nanti mau kita kupas. Cuman pelan-pelan kajian kita. Karena nggak sama kita ini Pak. Cara berpikirnya, daya intelijensinya nggak sama semua ini. Ada yang kadang-kadang, awak pikir, paham kawan, rupanya tidak. Udah gini kepalanya, paham. Awak pikir tidak. Rupanya astutinya kawan tu, asal tunduk tidur saudara. Awak pikir paham kawan tu ya. Inilah indahnya kalau kita pikir. Masjid Al-Muhajirin hampir rata-rata kita ceramah. Sebelum kita ceramah, sebelum kita mengaji, itu disuguhkan dulu susu. Ini kan tujuannya kan satu energi. Supaya apa? Pola pikiran tersebut supaya gampang cair dia saudara hadirin. Maka saya tadi nggak mau saya minum air dingin. Kenapa? Gembung perut awak, kaku pikiran. Ini tujuannya, saudara hadirin. Jadi mengaji ini energi dalam sudah dikasih, energi luar dikasih. Subhanallah. Insya Allah berjaya. Ya. Jadi supaya nanti bagus dia, saudara hadirin. Jadi pada saat kita nanti mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Illallahnya naik dia. Begitu dia saudara hadir. Kalau kita tahiyat, jangan digoyang-goyang, tak boleh. Orang-orang syariat seperti itu. Ada kata jam Adam, nggak ada lampu, maka digini-gini jadi lampu. Itu zaman Nabi Adam. Kalau sekarang lampu apa yang mau sekarang? Segala macam lampu sudah ada. Karena hadisnya sahih, kalau kita bergoyang-goyang sengaja sholat itu makruh. 2 makruh, 3 makruh, 4 batal, saudara hadirin. Karena banyak kali kadang-kadang di masyarakat, asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang macam pistol, ada. Ada yang ugat-ugat, asyhadu an la ilaha illallah, ngau 2 kali.
Ada yang berkali-kali asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang mutar-mutar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang tak berhenti-berhenti sampai siap. Asyhadu an la ilaha illallah. Awak sebelahnya pun mau batal awak. Ya, orang goyang-goyang aja pula kawan tuh kan. Salah-salah palak sebelahnya, dipegangnya, rep, diam tangan. Iya, batal awak jadi ya. Ya biar bagaimanapun, banyak mau kita benahi Pak. Nanti rukun solat itu kita benahi. Solat direnggangkan kakinya, makruh hukumnya direnggangkan. Solat itu bukan begini, harus bersiap yang sebenarnya. Tapi banyak orang begini. Nanti begini lagi. La ilaha illallah. Amit-amit jabang baik saya pikir. Ya, bagaimana mau masuk surga? Alasannya supaya rapat kakinya, setan nggak masuk. Memang betul, setan nggak masuk rapat. Nggak tahu dia, setan bawah tuh lebih parah, saudara hadir. Ini perlu kita benahi. Cuman pelan-pelan kajiannya, saudara hadir. Nah inilah syahadat pemahaman yang pertama maksud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak ada ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'annya tersebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dulu pernah saya sampaikan Bapak Ibu, beda Muhammad, beda Nabi Muhammad, beda Nur Muhammad, beda Muhammad Yazid Mufti Lubis. Walaupun serupa tapi tak sama. Makanya Nabi Muhammad tu Rasulullah tu 4 namanya. Sebelum datang orangnya, sebelum turun lahir orangnya, namanya Ahmad. Setelah lahir orangnya, namanya Muhammad. Setelah diangkat dari Rasul, namanya Mustafa. Manusia baharunya, manusia seperti kita, makan minum berumah tangga, namanya Mahmud. Jadi Ahmad, Muhammad, Mustafa, Mahmud, nama baginda Rasulullah. Ya. Oleh sebab itulah, jangan salah mengucapkan syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau bisa nantinya Bapak Ibu, Nabi Muhammad itulah aslinya utusannya. Kalau bisa kita mencontoh Nabi zahir batin, seolah-olah kitalah fotokopi Muhammad tuh. Ya, Nabi Muhammad itu aslinya, kita fotokopinya. Fotokopi pun kalau sudah dilegalisir, sama fungsinya, saudara hadir. Makanya ada kalimat juga dalam Al-Quran, kun, kata Allah, fayakun, kata Muhammad. Berlaku dia, saudara hadir. Ya, supaya hidup ini nanti enak. Ya, nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Inilah merupakan pemahaman syahadat yang pertama, syahadat orang awam atau syahadat umum namanya, saudara hadir. Dia mengucapkan kalimat syahadat itu sekedar cuman tahu baca. Tidak tahu artinya, apalagi memahaminya. Kalau artinya itu Pak, kan sinonimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinonimnya dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau pemahamannya dengan nama Allah, bersama siapa Allah itu? Pengasih dan penyayang. Seperti apa kasihnya, seperti apa sayang. Itu pemahamannya, saudara hadir. Itulah sebabnya di awal-awal dulu saya bilang, kalau bisa hatam Quran itu sampai 5 kali hatam, baru hatam betul, saudara hadir. Hatam pertama, hatam bacaannya. Mulai dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas.
Baca lagi, hatam kedua tidak boleh lagi salah makhrajnya, pasuhan tak boleh salah lagi. Panjang pendeknya harus pas, saudara hadirin. Kalaupun kurang panjang pendeknya, tapi bukan karena sengaja, nggak tahan napas kita, dimaafkan Allah. Kalaupun kurang bagus bacaannya, pas pasuhannya kurang bagus, kalau kita gigi kita udah ompong, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Atau juga dialek kita susah benar, dimaafkan Allah. Ya, seperti tadi suku Jawa baca Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya, memang tak bisa dialognya lagi, dialeknya dia, dimaafkan Allah. Bapak-bapak tersebut berzikir, ya kebetulan sudah giginya palsu atau giginya tersebut nggak ada lagi. Kan kadang-kadang kan rusak dia. La ilah illallah. Kadang-kadang kurang kuat giginya ngikatnya, lompat-lompat dia. Nah, tahu diuntung awak, jangan banyak-banyak kali zikirnya. Atau jangan kuat-kuat kali supaya jangan melompat-lompat dia. Ya. Dimaafkan Allah. Hatam yang ketiga baca lagi, belajar lagunya. Karena apapun ceritanya, pakai lagu baca Al-Quran itu dengan enggak, memang lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah enak lagi, saudara hadirin. Ya. Ada lagunya, saudara. Walaupun kita bukan qori, ahli-ahli qiraah, tapi minimal belagu sedikit dia. Kalau tak bisa dipanggal, ujungnya aja pun jadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tak ada lagunya, cuman ekornya aja, saudara hadirin. Hatam tersebut lagi baca lagi. Hatam yang keempat, belajar mengartikannya. Supaya apa yang dibaca kita mengerti. Itu tujuannya. Oh ini rupanya begini, ini begini, ini begini. Hatam yang kelima, belajar ilmu hikmahnya, belajar memahaminya. Alif itu kok lurus ya, ba itu kok bengkok titiknya satu, padahal batasa sama pak, cuman beda titiknya. Jim, ha, kho sama pak bentuknya, cuman beda titiknya. To, zo sama pak, cuman beda titiknya. Berarti ada maksudnya tertentu. Siapa kata Allah yang mampu meriset dan merenung mempelajarinya, insya Allah dia yang didapat. Yasin, ada maksudnya. Toha, alif lam mim, alif lam ra, pasti ada maksudnya. Walaupun hanya Allah lebih tahu. Kalau kita kadang-kadang itu penyakitnya, Allah yang lebih tahu. Kalau Allah nggak usah tanya, memang dia yang tahu, orang dia punya. Yang perlu mengaji itu bagaimana supaya aku tahu. Nah itu dia. Maka dalam Islam itu tidak ada yang sebenarnya rahasia, tak ada. Rahasia itu karena belum kita tahu. Kalau sudah tahu, nggak ada yang rahasia. Karena Allah sudah bukakan, sudah beberkan dalam Al-Quran semuanya, saudara hadirin. Maka Al-Quran itu untuk zaman yang dulu, zaman yang akan datang, zaman sekarang, zaman yang akan datang. Maka disebut relevan dengan perkembangan zaman. Correlation of the news, saudara hadirin, sesuai dengan ya, perkembangan zaman, saudara hadirin. Nah inilah pemahaman syahadat yang pertama. Supaya jangan kita nanti salah baca. Bacalah sesuai dengan makhrajnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar, pakai dar di situ, alif lam ra-nya, saudara hadirin. Ya. Kayaknya waktu kita tidak bisa, saudara hadirin, kita bahas yang kedua, terpaksalah bulan depan, saudara hadirin ya. Saya dari tadi belum juga minum-minum ya kan. Nah mudah-mudahan sesuai dengan jadwal kita berikan nanti tanya jawab, saudara hadirin, 3 orang ya. Supaya mudah-mudahan apa yang kita uraikan ini biarpun sedikit tapi memang harus kaji. Kalau ceramah ini kan begitu, boleh ketawa tapi jangan ketawa melulu. Banyak orang mengaji mulai dari A sampai Z,
ketawa melulu tapi tak ada yang dibawa pulang. Ada yang mengaji mulai dari awal sampai Z nyanyi melulu, nauzubillah min zalik. Ada orang mengaji mulai dari awal sampai akhir pantun melulu, nauzubillah min zalik. Saudara hadirin. Ya. Mengaji ini tujuannya istilah simpul tali supaya tahu kemana simpulnya, saudara hadirin. Supaya apa yang kita pelajari berujung ceritanya, saudara hadirin. Jangan kita mengaji bukan berujung, rata-rata pulang terujung semua, saudara hadirin. Nauzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu waktu kita terbatas. Mudah-mudahan semoga insyaallah berjumpa kita kembali nanti pada waktu dan gelombang yang sama. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.